Allahumma faqihna fid din. Amin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma barik lana wa ballighna Ramadan walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, bismillahirrahmanirrahim, wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat jamaah salat Isya, tarawih dan witir di Masjid Raya Wisma Cakra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita sudah masuk tarawih yang keberapa Bapak Ibu? 23. Kirain udah ngitung ada yang 27. 23 enggak terasa. Perasaan baru kemarin bulan Ramadan udah 23. Artinya kita sudah ada di akhir babak dalam bulan Ramadan. Tema yang diberikan oleh pengurus DKM disuruh bahas tentang akhir Ramadan. Di mana-mana kalau akhir alhamdulillah banyak kemajuan. Benar apa tidak, Pak? Luar biasa. Termasuk jamaah di Masjid Raya Wisma Cakra awalnya luar biasa penuh. Karena bagus, banyak kemajuan jamaahnya ke depan. Yang lebih kacau lagi ada makmumnya, imamnya, dia juga. Satu orang yang jadi imam, makmumnya karpet. Karena kenapa? Kebanyakan kita sudah mempersiapkan buat anak kita apa? Bajunya buat lebaran, sepatunya, baju buat istri, baju buat suami. Nyarinya kemana kira-kira? Ke masjid apa ke mall kira-kira? Ke Tanah Abang. Ke Tanah Abang susah, Pak. Susah bergerak, mobil susah bergerak, naik kereta apalagi. Keluarnya susah bener. Makanya kalau malam-malam kita nyari baju buat lebaran, bukan mendapatkan malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Qadar nyari alamat, karena kenapa? Sama semuanya dalam rukuk. Tapi kalau kita aktif akhir-akhir Ramadan di masjid-masjid, dengan kita hidupkan malam, kita ajak keluarga kita baca Quran, qiyamul lail, boleh jadi ada yang punya waktu untuk beriktikaf. Ini luar biasa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, menurut istrinya beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjelaskan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asra, apabila telah datang hari 10 di akhir di bulan Ramadan, Nabi ngapain Nabi kira-kira? Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinyatakan sidda mi'zarahu, dikencengin tuh tali kainnya. Harapannya apa? Harapannya senantiasa dia tingkatkan iman ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada kemuliaan di akhir di bulan Ramadan. Bukankah Allah telah menegaskan dalam akhir bulan Ramadan itu ada malam yang disebut dengan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan? Namanya malam apa, Pak? Lailatul Qadar.
Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan, 1 tahun berapa bulan? 1 tahun 12 bulan. Kalau kita hitung Pak, 1000 dibagi 12 berapa tahun kira-kira? Kurang lebih 83 tahun, 3 bulan seterusnya digenapin jadi 83 tahun 4 bulan. Saya mau tanya nih, jamaah Wisma Cakra ada nggak yang usianya 83 tahun? Ada Pak Ustadz? Usia manusia walaupun ada, alhamdulillah bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dalam hadis dinyatakan umur umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Karena umur Nabi Muhammad berapa tahun? 63 tahun. Pak Ustadz, usia saya sekarang 53 tahun, berarti tinggal berapa tahun lagi tuh? 10 tahun, berarti tinggal 2 kali pilpres. Pak Ustadz, usia saya sekarang 62 tahun 11 bulan, berapa bulan lagi tuh? Berarti pesan saya harap makan yang enak-enak. Karena kenapa? Boleh jadi kalau ngikut Nabi usia kita boleh jadi 63 tahun. Tapi ada yang bilang, Pak Ustadz usia saya sekarang udah 70 tahun. Alhamdulillah bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena umur umat Nabi Muhammad berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya. Nabi Nuh usianya 950 tahun. Masya Allah, umat Nabi Muhammad jangankan 900 tahun, 80 tahun aja udah lupa, udah makan 2 piring lupa, belum pikun. Ya Allah, ini sampai 950 tahun. Nabi Adam usianya ada yang menyatakan dalam riwayat 930 tahun, ada yang bilang 1500 tahun. Sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihissalam ada yang menyatakan 137 tahun, ada yang bilang 175 tahun usianya. Nabi Muhammad berapa usianya? 63 tahun. Makanya Nabi berdoa, Allahumma barik lana, terusin apa? 5 rojak tanah lagi. Jadi Nabi berdoa bukan 5 rozak tanah. Nabi 2 bulan sebelum bulan Ramadan Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, itu belum masuk bulan Ramadan Nabi berdoa terus, berikanlah kami keberkahan saat masuk bulan Rajab, bulan Sa'ban, agar kami bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena kenapa? Bulan Ramadan ini bulan yang berkah. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 4 Allah menegaskan, Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Jadi ada yang bilang inna anzalnahu fi lailatul qadri gitu ya. Kedengeran tuh saya tuh. Jadi apa maksudnya? Al-Quran itu diturunkan pada malam yang penuh dengan keberkahan. Bulan apa kalau begitu kira-kira bulan yang penuh dengan keberkahan? Bulan Ramadan. Bukankah Allah telah menegaskan juga dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Jadi pada bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan berkah. Bukan hanya di dalamnya bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Salamun ya hatta matla'il fad, ada kedamaian, ketentraman kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar sampai fajar, sampai pagi. Oleh karenanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan dikategorikan bulan yang berkah. Ciri-cirinya gimana?
banyak sekali. Mana ada bulan selain bulan Ramadan orang bisa makan gratis, ada nggak? Setiap hari takjil, setiap masjid musola gratisan tuh. Sahur ada nggak yang adain? Apalagi mau menjelang iktikaf, ada orang yang berikan sahur sampai kita lagi di jalan, sahur on the road. Wah. Sahur di jalan, kita lagi di jalan macet, ada yang ngasih makanan, Mbak ya. Takjil. Itu berkah luar biasa. Bahkan kalau kita lihat Pak, orang yang jualan ternyata bukan hanya muslim, non muslim ada yang jualan. Masya Allah, sepanjang jalan tuh Pak, orang jualan takjilan baris. Tukang batu akik kalah barisnya itu. Di Masjid Wisma Cakra ada nggak yang penggemar batu akik? Mana dia orangnya? Ya Ustaz, saya juga pakai batu akik ini. Tapi saya informasikan ini, mohon maaf, para penggemar batu akik bulan Ramadan itu nggak booming, nggak tren. Kalah trennya apa? Batu es. Coba istri kita Pak, di rumah ada kulkas, lagi males dia bikin es. Jam 3 yang dicari apa kira-kira? Batu akik atau batu es kira-kira? Yang dicari batu es. Ada ciri-ciri keberkahan yang luar biasa. Ciri keberkahannya ada lagi. Bulan Ramadan, coba lihat buah-buahan. Timun suri adanya di bulan Ramadan tuh. Pas bener petani nanamnya itu. Ada nggak timun suri di bulan Muharram? Saya nggak pernah lihat itu. Ciri-ciri keberkahan luar biasa. Makanan, minuman, apa aja ada, orang dijual laku. Orang jual pakaian yang muslim, non muslim ada nggak? Banyak. Bahkan kue Cina aja buat lebaran, kue Cina. Iya kan? Ciri-ciri berkah luar biasa bulan Ramadan. Nggak ada selain bulan Ramadan. Sampai-sampai Nabi menyatakan dalam sabdanya, laula ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau kullu hasanah Ramadan. Seandainya umatku tahu apa ada yang di bulan Ramadan, manfaatnya, keutamaan di bulan Ramadan, pengennya semuanya bulan Ramadan, karena pahala dilipat gandakan. Ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Luar biasa sekali. Sampai-sampai dalam riwayat yang lain dinyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajtaidu fil asril awahir. Nabi kalau udah menjelang akhir di bulan Ramadan 10 hari, Nabi bersungguh-sungguh diantaranya dengan beriktikaf. Namun demikian para fuqaha, para ulama menjelaskan, kalau kita iktikaf, luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita iktikaf, maka tinggalkan dunia. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dalam surah Al-Baqarah ayat 187 Allah telah menegaskan ada tata caranya. Kalau iktikaf udah berarti tinggalkan, tidak boleh berhubungan suami istri karena kita sedang beribadah, sedang beriktikaf. Nabi walaupun rumahnya sampingan dengan rumahnya, Nabi tidak pulang kecuali karena 2 uzur. Yang pertama lil hajah awil marid, karena ada kebutuhan. Waktu itu mah di zaman Nabi nggak ada MCK. MCK kayak kita kan ada toilet ya kan? Dulu nggak ada, akhirnya pulang untuk urusan, buat mandi, buat apa. Maka lil haja awil marid, kalau sakit juga, maka pulang. Oleh karenanya sekali lagi yuk bersama-sama
di akhir bulan Ramadan ini kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah menegaskan kalau kita rajin puasa, Pak, walaupun kita kerjanya capek sebagai kuli, sebagai dokter, sebagai pengacara, dosen dan lain sebagainya, walaupun capek tapi karena iman, karena ikhlas, karena bahagia, karena seneng, karena gembira melaksanakan ibadah puasa, enggak terasa susah, enggak terasa berat. Betul apa tidak? Karena gembira, ikhlas. Kita juga bersyukur, alhamdulillah di Indonesia ini puasanya berapa jam kira-kira? 13 jam ya Pak ya? Kurang lebih. Dari jam berapa itu? Jam 4:40 lah ya, kurang lebih, sampai jam 6 kurang lebih 13 jam. Bandingkan saudara kita yang muslim di luar negeri, Pak, sampai ada yang 18 jam dia puasa. Yang lebih kacau lagi puasanya kalau di Swedia. Di Swedia orang berpuasa kurang lebih 23 jam 22 menit. Malamnya itu cuma 38 menit, Pak. Subuhnya itu kapan? Subuhnya kurang lebih jam 12:38 menit. Berarti jam 1 kurang 22 menit, Pak. Itu subuhnya. Maghribnya kapan? Jam 12:00. Berarti malamnya berapa jam? Enggak sama 1 jam, 38 menit. Dalam kitab fikih, dalam Bidayatul Mujtahid dinyatakan apa arti puasa? Al-imsaku anil akli wasyurbi wal muftirat. Puasa itu menahan, tidak makan, tidak minum, dan sesuatu yang membatalkan. Dari kapan? Min tulu'il fajri, dari subuh. Bukan dari imsak, Pak. Imsak itu ulama berhati-hati. Jadi tidak ada dalam kajian fikih minal imsak ilal maghrib. Al imsak maksudnya itu menahan. Min tulu'il fajri ila ghurubi samsi, dari subuh sampai maghrib. Maghrib kita alhamdulillah, kalau di Swedia tadi berapa jam, Pak? Ya Allah, 23 jam 22 menit, karena malamnya itu cuman 38 menit. Pertanyaannya, bagaimana saudara kita yang di sana Swedia? Mereka kuat juga, karena kenapa? Imanan wahtisaban, karena iman dan ikhlas. Kita Ramadan ini kan pelajaran buat kita semuanya ini. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa lebih baik bagi kita jika kita tahu. Ternyata manfaat puasa luar biasa sekali. Penelitian di luar negeri ingin membuktikan apa benar ajaran Islam, orang yang berpuasa itu bisa sehat. Bahkan disimpulkan bukan hanya sehat orang yang puasa, bisa panjang usia. Dilakukan uji coba terhadap tikus. 2 kelompok tikus. Tikus yang pertama tidak dipuasakan, seperti biasa dia makan, dia minum. Tikus yang satunya dipuasakan beberapa jam dalam 1 hari. Apa kesimpulannya? Temuannya luar biasa. Tikus yang tidak dipuasakan itu ternyata rata-rata matinya, bukan wafatnya ya. Saya nggak pernah lihat dengar ada orang ayam wafat gitu. Ayam berarti mati, tikus mati. Tikus mati rata-rata usianya 2,5 tahun. Tapi berbeda dengan tikus yang dipuasakan, usianya naik, Pak. 4 sampai 5 atau sampai ada juga 7 tahun. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin panjang usia, ngapain?
suruh puasa. Profesor Muhammad Ad-Dawahiri beliau pun menegaskan, orang yang puasa itu Pak, darah putihnya itu semakin banyak sehingga dia menjadi sehat, bisa menyebabkan ibu-ibu kulitnya menjadi lembut, menjadi halus. Jadi ibu-ibu tidak perlu lagi perawatan, ada krim malam, krim siang, krim pagi, begitu kan. Cukup berpuasa luar biasa sekali. Bahkan menurut paranormal Pak, orang yang berpuasa itu kalau ada orang yang jahat sama kita itu nggak bisa, karena kita berpuasa auranya beda. Auranya luar biasa, bukan aura kasih, bukan. Ada wibawa, ada luar biasa. Makanya temuan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dia juga buktikan hadirin hadirat. Tahun 2013 seluruh karyawan yang muslim yang dia puasanya full, nggak bolong-bolong. Selama 1 bulan full dicek asam urat, kolesterol, darah tingginya, semuanya ternyata seluruh karyawan disimpulkan negatif hasilnya. Berarti apa kira-kira? Mereka menjadi sehat, kolesterolnya akan turun. Karena kenapa? Organ tubuh kita itu memang butuh istirahat seperti mesin. Mesin motor, mesin mobil, mesin apa aja kalau dia non-stop Pak, tidak diberhentiin, cepat rusak nggak kira-kira? Cepat rusak, maka butuh istirahat, regenerasi. Semoga kita berpuasa ini sebentar lagi bulan Ramadan. Yuk bersama-sama kita tingkatkan baca Quran kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sahabat Rasul mau menjelang Ramadan sampai akhir Ramadan senantiasa baca Quran. Baca Quran luar biasa. Dalam riwayat dinyatakan Imam Syafi'i baca Quran 1 hari ketika sholat Pak, dalam sholat aja khotamnya itu 2 kali khotam Pak, 1 hari, Masya Allah. Kalau sebulan 30 hari berapa kira-kira? 60 kali khotam. Kita udah berapa kali khotam tuh Pak? Alhamdulillah, 1 aja maafkan ya. Masya Allah, ini 60 kali, bahkan ada yang 1 hari 3 kali Pak, sampai 90 kali. Saya punya anak usia 9 bulan Pak, Alhamdulillah 1 hari dia khotam 2 kali Pak. Maksudnya bolak-balik aja Pak, masih baik, belum bisa, karena dia Quran dibalik-balik aja jadinya. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Sekali lagi yuk bersama-sama kita renungkan hadis Nabi. Kita berpuasa di bulan Ramadan, jangan lupa ditambah puasa sunnah di bulan Syawal 6 hari. Man shoma Ramadana imanan, man shoma Ramadana summa atba'u sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Orang yang berpuasa Pak di bulan Ramadan sebulan penuh ditambah 6 hari, Nabi menyatakan seperti puasa 1 tahun lamanya. Kok bisa? Kalau kita pakai hitung-hitungan logika, Nabi menjelaskan bahwa Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 160, Allah akan melipat gandakan minimal 10 kali lipat. 30 hari kali 10 berapa Pak kira-kira? Kita puasa Ramadan 30 kali 10 berapa? 300. Kita puasa sunnah di bulan Syawal, terserah mau tanggal 2 sampai tanggal 7 boleh, mau Senin Kemis juga boleh, mau pokoknya 6 hari Pak. Maka kita boleh 6 hari dikali 10 berapa? 60. Bukankah 300 ditambah 60 jadi berapa? 360 1 tahun udah cukup atau lewat itu? Itu sudah cukup dikategorikan 1 tahun. Semoga ada manfaatnya. Akhir kata dari saya, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele direndam di air tawar ditambah daun katuk. Apa Pak? Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele direndam di air tawar ditambah daun katuk. Ceramahnya lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele, karena saya lihat jamaahnya udah pada lapar dan ngantuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.